Halo Sobat Edsen, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi edsen.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai sistem gerak. Sobat Edsen, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan rangka aksial. Di video sebelumnya, kita sudah mengetahui dan mempelajari macam-macam tulang yang ditemukan pada rangka aksial bagian atas, yaitu tengkorak dan sekitarnya. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk pembahasannya setelah tengkorak ke bagian bawahnya, yaitu di sini ada tulang belakang, kemudian ada tulang dada, dan rusuk. Nah, kita mulai untuk yang pertama ya. Yang pertama itu adalah kesatuan yang kita sebut sebagai tulang belakang. Atau disebut sebagai kolumna, gitu ya. Kolumna vertebrae, gitu ya. Kalau ada satu saja, kita ngomongnya vertebra. Kalau ada jamak atau lebih dari satu, seperti biasa, tambahkan E. Jadi, vertebrae. Gitu ya. Jadi, ini adalah ngomongin ruas-ruas tulang belakangnya. Gitu ya. Atau tulang belakang secara keseluruhan. Nah, untuk gambar tulang belakangnya, di sini saya sudah bedakan warnanya menurut pembagiannya. Nah, jadi akan lebih mudah untuk dipelajari. Oke ya. Nah, maka teman-teman, ini yang saya katakan gitu ya. Ada beberapa bagian yang nanti harus saya tekankan untuk masalah jumlahnya. Nah, di sini adalah contohnya gitu ya, beserta nanti akan kita bahas yaitu rusuk. Nah, warna yang berbeda gitu ya, menunjukkan golongan struktur yang cukup berbeda. Oke ya. Ini kalau dilihat dari samping gitu ya, di mana kalau kita bayangkan gitu ya, si orangnya itu ngadep ke sana gitu ya. Nah, kemudian ini adalah tulang belakang jika dilihat dari belakang gitu ya, memunggungi teman-teman gitu ya. Dan bagaimana hubungannya dengan tulang-tulang lain. Di sini saya tambahkan ada apa? Ada rusuk ya. Nah, ini. Dan di sini saya tambahkan gelang panggul. Oke ya. Nanti kita coba lihat ya bagaimana strukturnya. Nah, teman-teman, untuk bagian ini gitu ya, biasanya diawali dengan kata vertebra gitu ya, yaitu si ruas tulang belakangnya. Nah, kemudian golongannya apa? Nah, ingat, ini tadi terakhir kita bahasnya itu adalah si kepala ya kan ya, yaitu bagian tengkorak. Nah, sekarang kita lanjutkan ke area bawahnya. Gitu ya, berarti masuk ke sini kan ya. Nah, berarti bagian ini gitu ya, pastinya apa? Pastinya merupakan tulang leher, ya kan? Nah, maka bagian yang berwarna pink ini, yang ini gitu ya. Oke, saya kasih garisnya ya. Ini. Nah, ini adalah tulang leher. Gitu. Tulang leher atau vertebra cervicale gitu ya, atau sesimpel pakai bahasa Indonesia saja kita pakai istilah cervix. Oke ya, cervix. Oke, sini saya rapikan dulu sebentar. Oke ya, jadi ini garis-garisnya. Oke, ini batasnya ya. Nah, maka kita hitung nih, saya bantu hitung ya, mungkin kalau dilihat dari layar teman-teman kurang kelihatan. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 ruas tulang leher. Maka disimbolkan sebagai berikut. C1 sampai dengan C7. Gitu. Paham ya? Jadi artinya ini adalah si cervicale 1, cervicale 7. Gitu. Paham ya? Nah, demikian juga kita terapkan untuk segmen selanjutnya. Paham ya? Nah, berarti ini adalah segmen bagian sini. Maka, segmen warna kuning gitu ya,
Nah, ini adalah yang ada kaitannya dengan rusuk kita. Tapi kita lagi ngomongin yang di belakang nih. Nah, kalau belakang, bagian sini kita sebutnya apa? Sebutnya punggung, ya kan ya? Maka, ini adalah tulang punggung. Punggung, gitu ya. Atau thoracalis. Oke ya, thoracalis. Nah, jadi untuk thoracalis sebenarnya nanti hubungannya sama area dada gitu ya. Nah, kalau kita hadapkan ke depan, kita dapatnya kayak gini. Gitu kira-kira ya. Maka namanya seperti itu, punggung atau thoracalis. Kalau dihitung nanti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka totalnya ada 12. Maka penulisannya di sini adalah T1 sampai dengan T12. Paham ya? Nah, kemudian kita lanjutkan untuk segmen yang berwarna biru. Nah, berarti yang ini ya. Oke, saya lewatkan ke sini ya biar ketahuan ya. Nah, bagian yang berwarna biru ini, oke ya. Nah, ini yang kita sebut agak ke bawah berarti pinggang, ya kan ya? Maka setelah punggung itu adalah pinggang. Oke. Nah, atau istilahnya disebut lumbar. Oke ya. Maka di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. L1 sampai dengan L5. Mudah kan? Nah, sekarang untuk yang bagian bawah di sini, bagian sisanya adalah bagian yang cukup khusus, cukup unik gitu ya. Nah, satu kesatuan ini, nah gitu ya, ini yang kita sebut sebagai tulang sacrococcygeal. Namanya agak ribet ya. Nah, tapi kalau kita pecahkan, nah, sacrococcygeal di sini terdiri dari tulang kelangkang, gitu ya, tulang kelangkang. Kemudian yang terakhir adalah tulang ekor, gitu ya. Tulang kelangkang itu adalah sacrum. Sedangkan untuk si ekor, nah ini bisa disebut coccyx, gitu ya. Tulisannya bahasa Inggris seperti ini. Namanya agak lucu ya, coccyx atau coccygeal. Nah, untuk jumlahnya berapa sih? Nah, hitungannya bisa disebut 1. Kenapa? Mereka melakukan fusi, gitu ya. Jadi, untuk keterangannya, gitu ya, untuk ini mereka melakukan fusi. Ini biasa juga fusi. Oke. Nah, dengan demikian, gitu ya, kalau misalnya ditanyain, emang ada berapa sih sebenarnya untuk si sacrum? Nah, di sini kira-kira gitu ya, ada S1 sampai dengan S5 gitu ya. Kalau untuk coccygeal di sini bisa antara 4 ataupun 5 gitu. Jadi ini bisa bervariasi angkanya. Gitu ya. Nah, akan berbeda-beda. Nah, jadinya teman-teman, kita bisa lihat di sini secara umum tulang kelangkang gitu ya atau kelangka di sini bisa dihitung 1, ekor juga bisa dihitung 1. Gabungan di sini kadang ada yang sangat berfusi gitu ya, sehingga gabungannya strukturnya disebut sebagai sacrococcygeal. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat untuk hubungannya. Nah, untuk di bagian tulang cervicale atau bagian tulang leher, nah di sini untuk yang paling atas nih C1 gitu ya, adalah tulang yang akan menghubungkan si tulang belakang dengan si tengkorak. Maka C1 ini yang biasa kita sebut sebagai tulang atlas. Oke ya. Nah, jadi ini akan menyusun leher kita nih, gitu ya. Kemudian kita sampai pada tulang punggung. Nanti kontaknya dengan rusuk, gitu ya, bersambung dengan si bagian rusuk. Seperti yang ada di sini yang akan kita pelajari. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagian pinggang atau lumbar, gitu ya. Jadi kalau teman-teman
sering mungkin terlalu sering duduk gitu ya, atau posisi posturnya kurang baik, biasa agak sakit di bagian sini gitu ya. Nah, itu yang biasa dalam bahasa Inggris disebut sebagai low back pain gitu ya. Nah, kenanya di bagian lumbar gitu. Maka banyak sekali sekarang kursi-kursi yang dirancang ergonomis gitu ya untuk memperhatikan kesehatan pinggang. Oke ya. Maka bentuk dari si kursi kadang ada yang lebih agak menekuk dikit di bagian bawahnya kan ya. Nah, itu untuk mendukung bagian pinggang. Nah, kemudian untuk yang bagian terakhir gini ya, kita menemukan ada yang namanya sacrococcygeal yang merupakan fusi berbagai tulang gitu ya. Fusi dari kelangkang atau sacrum dan ekor atau coccyx. Nah, jadi dari sini hubungannya kita bisa lihat di gelang panggul yang akan kita bahas di rangka apendikuler gitu ya. Kalau ini kan rangka aksial. Oke ya. Nah, dengan demikian teman-teman, kalau kita simpulkan gitu ya. Jadi ada berapa sih tulang belakang kita gitu ya? Totalnya ada berapa tulang? Jadi di sini ada 7 ya kan untuk leher plus 12 untuk si punggung. Kemudian ada pinggang. Ada 5 gitu ya. Kemudian ada 1 plus 1 gitu. Maka 7 tambah 5, 12, 12 tambah 12, 24, 25, 26. Maka di sini bisa dikatakan ada 26 ruas. Nah, tetapi di buku-buku lain akan umum juga teman-teman temukan apabila gitu ya disebutkan ada sekitar 32. Itu pun tidak masalah. Kenapa? Karena berarti dia menghitung sakrumnya satu persatu. Gitu ya. Jadi bisa 26 plus 5, 31 plus ekor 1, 32. Atau 26 plus 5, 31 gitu ya. Plus kemudian di sini terserah. Bisa 4, bisa 5. Gitu ya. Nah, tapi yang pasti gitu ya. Konsep pembagiannya adalah sebagai berikut. Sudah paham ya untuk si tulang belakang. Nah, jika sudah, kita akan lanjutkan ke bagian depannya. Nah, bagian depannya kita akan membahas mengenai apa? Mengenai, saya ganti warna dulu. Mengenai si tulang dada dulu. Loh, emang tulang dada sama tulang rusuk berbeda? Iya, berbeda ya. Nah, jadi tulang dada yang bagian mana? Yang bagian sini, yang tengahnya. Nah, ini adalah tulang dada atau sternum. Nah, tulang dada atau sternum di sini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang atas, bagian tengah, bagian sini gitu ya. Kemudian bagian yang agak runcing di sini. Oke ya. Nah, apa sih bagian ini gitu ya? Nah, nomor 1 itu disebut sebagai manubrium sterni gitu ya. Atau disebut bagian tajuk atau hulu gitu ya. Nah, kemudian yang 2 itu bagian badannya. Itu yang kita sebut sebagai corpus sterni. Oke ya, bagian badannya. Jadi ini kepala, badan, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang bentuknya agak unik, itu adalah dalam bahasa Indonesia disebut taju pedang. Oke ya, atau xiphoid processus. Oke, jadi 1, 2, 3 ini yang kita sebut sebagai tulang dada atau sternum. Paham ya? Nah, di tulang dada gitu ya, kita akan lihat dia ada hubungannya dengan si tulang rusuk gitu ya. Nah, tulang rusuk ini yang bentuknya kayak sangkar ini. Gitu ya. Nah, yang ini yang kita sebut sebagai tulang rusuk. Oke, kita akan lihat ya. Tulang rusuk. Atau diawali biasanya dengan kata coste. Gitu ya. Coste. Coste berarti itu ada banyak. Nah,
Sekarang, yang harus diperhatikan adalah hitungannya atau jumlahnya. Kemudian struktur yang berwarna biru. Nah, bagian di sini gitu ya. Yang teman-teman lihat itu jangan yang bagian ini ya. Yang ini jangan. Nih, saya kasih arsiran ini ya. Nah, bagian ini itu sebenarnya bagian dari rangka apendikuler gitu ya. Nah, kita kan lagi fokusnya bahas yang aksial ya. Nah, bagian yang saya arsir ini, informasi gitu ya, ini yang kita sebut sebagai tulang selangka atau klavikula. Ya, buat teman-teman yang mungkin nggak segemuk saya gitu ya, nah bisa ngeliat di sini ada tulang yang ini di sekitar ya perbatasan leher dengan area dada gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai tulang selangka. Oke, nah kemudian untuk yang selanjutnya gitu ya, kita lihat di sini ada struktur yang saya bedakan, kasih warna biru. Nah, teman-teman ingat gak ini apa? Sempat dibahas di jaringan hewan lagi-lagi. Di sini yang berwarna biru gitu ya, itu adalah si tulang rawan gitu ya. Tulang rawan apa? Hialin. Ya kan ya? Nah, tulang rawan hialin ini akan memberikan fleksibilitas bagi kesatuan tulang dada dan tulang rusuk sehingga memungkinkan kenaikan atau penurunan volume dada ketika kita bernapas gitu ya. Bayangkan kalau misalkan di dalam sini paru-parunya membesar, kemudian dia nggak ikut membesar ya aneh gitu ya, pasti nggak akan membantu proses pernapasan. Oke, di sini saya ada kelewatan satu rusuk nih di gambar. Oke, sip ya. Nah, kemudian selanjutnya kita udah tahu ya. Jadi ini kita lihat ada hubungannya ya. Tuh nih ya, baru si rusuk-rusuknya. Nah, sekarang kita akan kelompokkan dan kita akan hitung. Nah, coba kita hitung ya. Jadi, di sini, mulai dari sini nih, petunjuknya ini memang ya ini ketutupan sama selangka ya. Tapi ini ingat dihitungnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian ada dua lagi, dia ketutupan gitu ya. Yang bagian ini 11, 12 gitu. Jadi ada set 11, set 12. Nah, lihat ya. 11 sama 12 ini agak beda kan? Nah, mereka akan jadi satu kelompok yang sama gitu. Atau dibedakan dengan kelompok yang lainnya. Oke ya. Nah, maka dari sini gitu ya, pembagiannya seperti apa gitu. Maka kita bisa lihat gitu ya, dari sini juga gitu ya, sifat-sifat yang berbeda antara satu jenis tulang rusuk dengan yang lainnya. Terutama yang ini, yang bagian nomor 11 sama 12 ya. 11, 12, nah ini 11, 12, ini maksudnya. Oke ya. Nah, maka gitu ya, pembagiannya itu adalah 7, 3, 2. 7, 3, 2. Maka 7 ini gitu ya. Maka 7 ini yang kita sebut sebagai tulang rusuk sejati gitu ya. Maka dia bersumber dengan tulang dada ke tulang belakang gitu ya. Bisa dilihat di sini gambar sebelahnya. Atau yang kita sebut sebagai costa vera. Oke ya. Kemudian, kalau yang 3, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, coba lihat deh. Dia menumpang ke rusuk atasnya. Ya kan? 8, 9, 10, di sini, gitu ya. Dia menumpang ke rusuk atasnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai tulang rusuk palsu. Oke ya. Atau costa spuria. Kemudian, yang 11, 12, gitu ya, 11, 12 dia nggak nyampe ke depan gitu ya, dia hanya terhubung sama si tulang belakang. Ini yang kita sebut sebagai tulang rusuk melayang ya, atau namanya costa fluitentes. Oke ya, maka ada berapa total tulang rusuk kita? 7 plus 3 plus 2 itu 12, dikalikan 2 berarti 24 rusuk plus 1 tulang dada, berarti satu kesatuannya ini ada 25.
Nah, Sobat Adsense, sampai di sini dulu video pembahasan materi mengenai sistem gerak. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat Adsense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!